Dalam pertemuannya itu, sang ayah berpesan, jika ia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang sekitar, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Dimas Andiono. Klik tombol like dan komentarnya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi cerita-cerita lainnya. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita menarik seputar horor atau mistis, bisa kalian kirimkan ke email di abangdion@gmail.com untuk kita ceritakan kembali. Bagi warga Sumatera Utara, Suraji bukan sembarang orang. Ia yang biasa akrab disapa Dukun AS adalah tersangka pembunuhan berantai dengan korban tewas sebanyak 42 orang. Semua korbannya adalah perempuan. Aksi keji itu ia lakukan dalam kurun waktu tahun 1986 sampai 1994 di Desa Sai Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Motif pembunuhan didasari klaim Suraji atas wangsit dari mendiang ayah yang memerintahkannya untuk membunuh 70 perempuan agar jadi sakti mandraguna. Penampilan Dukun AS tidak terlihat kontroversial. Ia kurus, jangkung, dan orang-orang mungkin lebih mengira ia sebagai pegawai kelurahan dibandingkan dengan kriminal. Suraji dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik, sang ayah yang sebelumnya juga berprofesi sebagai dukun. Meninggal kala itu baru berusia 7 bulan. Masa kecilnya hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, bermain dan berlarian di ladang. Di lingkungan tempatnya bermukim, Suraji lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Nama yang disematkan karena ketika ia kecil pernah tercebur sumur dan selamat. Menurut pengakuan ibunya, selain bermain di ladang, Suraji juga tertarik mempelajari ilmu dukun sejak umur 12 tahun lewat buku-buku peninggalan sang ayah. Hidup Suraji berubah 180 derajat saat ia memutuskan untuk berpoligami. Tak tanggung-tanggung, Suraji menikahi 2 perempuan sekaligus yang semuanya masih punya pertalian saudara dengan istri pertamanya, Tumini. Suraji menikah lagi dengan alasan ingin punya anak perempuan, sesuatu yang tidak ia dapatkan bersama Tumini. Pada saat bersamaan, Suraji kian getol menyelami lautan klinik. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya, sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya adalah orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani berbagai macam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Pada suatu malam, Suraji bimbang. Pasalnya, mendiang sang ayah kembali datang di mimpinya. Dalam pertemuannya itu, sang ayah berpesan, jika ia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang sekitar, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Setelah lama menimbang-nimbang, Suraji akhirnya melaksanakan petuah sang ayah. Maka diburulah sejumlah perempuan untuk ditumbalkan. Aksi brutal Dukun AS mulai terendus pada media tahun 1997. Aparat Mapolsek Sunggal menemukan 42 rangka manusia di ladang tebu di Dusun Amal Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rata-rata korban berumur 13 sampai 27 tahun. Dalam laporannya dijelaskan bahwa penemuan tersebut berangkat dari informasi seorang pemuda lokal yang tanpa sengaja mendapati mayat tanpa busana di ladang tebu. Korban bernama Sri Kemala Dewi. Mulanya polisi mengira pelaku pembunuhan adalah suami Dewi sendiri, sebab menurut keterangan warga, keduanya sempat terlibat pertengkaran pada malam sebelum Dewi menghilang. Akhirnya seorang warga bernama Andreas mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah Suraji guna melakukan konsultasi. Polisi lantas menindaklanjuti keterangan Andreas. Datanglah mereka ke rumah Suraji. Saat ditanya polisi, Suraji mengaku Dewi memang mengunjungi rumahnya. Namun, terang Suraji, Dewi pulang selepas maghrib. Pengusutan kasus sempat terhenti karena bukti-bukti yang ditemukan tidak cukup. Akan tetapi, polisi tidak kehilangan akal.
Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil pendalaman ditemukan satu benang merah. Sebagian besar korbannya adalah pasien Suraji. Temuan tersebut mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah dukun AS. Satu persatu sudut rumah disisir secara seksama. Akhirnya polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti itulah yang membuat Suraji ditangkap. Dalam proses interogasi, Suraji mengaku bahwa ia yang membunuh Dewi dan 41 perempuan lainnya demi memperoleh ilmu sakti. Tidak cuma menghabisi nyawanya, Suraji juga menyikat barang-barang berharga milik korban. Kehidupan penjara turut mengubah perilaku dukun AS. Dukun AS telah bertobat dan membuang semua ilmu kebatinan yang dimilikinya selama ditahan. Dukun AS diberi penjelasan dari segi agama bahwa ilmunya tersebut dapat mempersulit dirinya ketika dijemput ajal nanti. Nasihat tersebut diterima dukun AS sehingga terpidana itu segera membuang ilmu kebatinan yang dimilikinya. Sejak membuang kliniknya, dukun AS rajin mengikuti pengajian yang diselenggarakan 2 kali sebulan di LP kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Senada dengan Nafia, kepala LP kelas 1 Tanjung Gusta, Medan, Aceh Hendarmin juga menyebut dukun AS sudah taubat dan punya aktivitas ibadah yang luar biasa. Jika napi lain langsung keluar musola setelah sholat, dukun AS akan berdiam diri untuk berzikir dalam waktu yang cukup lama, terangnya. Di tengah pertobatannya itu, dukun AS sempat merasa tertekan setelah mengetahui rencana Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang akan melaksanakan eksekusi mati terhadap dirinya. Kabar tersebut membuat dukun AS stres mengingat catat Gatra, ia masih mengharap diberi grasi oleh presiden sebab sudah memperlihatkan perubahan baik dalam penjara. Setelah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, kuasa hukum dukun AS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 3 tahun kemudian. Upaya kasasi itu ditolak. Pada tahun 2004, dibantu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan, dukun AS melayangkan grasi ke presiden. Hasilnya, grasi ditolak pada 27 Desember 2007. Tidak menyerah, beberapa minggu kemudian, tim kuasa hukum dukun AS lagi-lagi mengajukan grasi. Upaya ini gagal membuahkan hasil. Grasi dukun AS dikembalikan karena dianggap belum memenuhi masa 2 tahun dari grasi pertama. Penolakan itu membuat kuasa hukum dukun AS bertanya-tanya. Menurut mereka, ada kejanggalan sebab penolakan grasi seharusnya dikeluarkan melalui keputusan presiden, sebagaimana grasi yang pertama bukan lewat sekretariat negara. Upaya hukum yang diajukan tim dukun AS pada akhirnya sia-sia. Pada 10 Juli 2008, 3 peluru dari brigadir mobil Polda Sumatera Utara berhasil menembus dadanya. Dukun AS tewas di tempat. Atas permintaan keluarga, jenazahnya langsung dikebumikan keesokan harinya. Kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap dukun AS masih kencang. Warga desa Sei Semayang, tempat tinggal dukun AS, tidak terima apabila dukun AS dikuburkan di desa mereka. Salah satunya diutarakan oleh Ana, ibu dari korban Suraji yang bernama Dewi. Ana menegaskan keluarganya tak akan ikhlas melihat kuburan dukun AS bersanding dengan makam putrinya. Jika memang harus ditanam di desa itu, jangan dikuburkan di TPU. Kuburkan saja di depan rumahnya. Jangan di pekuburan umum, ujarnya. Terlalu berat penderitaan kami akibat perbuatan dukun AS. Kami tidak terima jika ia dikuburkan di desa ini. Dukun AS pernah mengatakan, sihir hitam datang dari Tuhan. Aku tidak memilikinya lagi. Aku telah bertobat. Kuharap aku punya kesempatan untuk hidup. Namun peluru kadung menembus tubuhnya.